Nah, semangat pagi anak-anakku sekalian. Salam bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita. Semoga kita tetap menjaga penularan COVID-19 dengan menjaga prokes dan tetap di rumah. Nah, kalau minggu lalu kita sudah masuk pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Kalau milik negara tentu sebagian atau seluruhnya modalnya dimiliki oleh negara, serta kekayaannya juga diatur oleh negara. Badan usaha milik daerah berarti di mana seluruh atau sebagian modalnya berasal dari pemerintah daerah dan kekayaannya digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita mau mempelajari tentang bentuk-bentuk badan usaha milik daerah. Bentuk badan usaha ini bisa dibagi dalam berbagai bidang. Contoh ada yang bidang transportasi umum seperti bus kota, ada bidang pengelolaan pasar seperti PDRPH, perusahaan daerah rumah potong hewan, ada bidang jasa perbankan, dengan adanya bank daerah, ada bidang penyediaan air bersih yang dikelola PDAM atau perusahaan daerah air minum. Nah, secara rinci bentuk BUMD itu minggu lalu sudah dijelaskan, yaitu EKIN Perja, singkatannya. EKIN Perja, ekstraktif, A-nya agraris, E-nya industri, Per-nya perdagangan, J-nya jasa. Disingkat EKIN Perja, ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, jasa. Mami ulangi sekali lagi. Ekstraktif itu berarti mengambil hasil kekayaan alam tanpa mengolah. Contoh, menebang hutan, tambang emas, tambang boksit, batu bara, dan seterusnya. Agraris berarti mengolah tanah menjadi bentuk. Boleh pertanian, boleh peternakan, boleh perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Industri berarti mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi. Perdagangan berarti kegiatan jual beli barang atau penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Jasa berarti memberikan jasa atau pelayanan kepada masyarakat. Itulah bentuk-bentuk badan usaha milik daerah. Nah, saat ini kita masuk pada kebaikan dan kelemahan badan usaha milik negara. Yang pertama, kebaikannya. Apa kebaikan badan usaha milik negara yang dimiliki oleh negara? Yang pertama, berusaha di sektor yang melayani kepentingan masyarakat umum. Berarti tugas dari badan usaha milik negara itu melayani kepentingan atau kebutuhan dari masyarakat umum, bukan pribadi. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa publik. Publik berarti untuk masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. C, membantu keberadaan badan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Membantu keberadaan badan usaha lainnya. Apa itu misalnya? Badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, termasuklah koperasi, supaya lebih cepat berkembang, itu maksudnya ini. Sedangkan kelemahan BUMN itu apa itu? Karena sebagian BUMN bertujuan melayani publik, seolah-olah tidak perlu efisiensi dalam pengelolaannya. Ini kan untuk umum, boleh-boleh aja sesuka hati menggunakannya, kira-kira demikian ini. Seolah-olah tidak perlu efisiensi dalam pengelolaan. WC umum misalnya, selesai digunakan WC-nya, airnya dibiarkan mengalir terus. Ini kan bukan punyaku, itu kan punya negara. Toh negara yang membayar, kira-kira begitu. Tidak ada lagi prinsip efisiensi di dalam. Yang ketiga, maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan. Siapa penentu kebijakan? Tentu negara. Berarti pejabat-pejabat negara. Kalau para pejabat negara itu menginginkan bahwa keberadaan BUMN itu sungguh memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, maka mereka akan membuat peraturan yang tegas. Tetapi tetap mengingat melayani kepentingan masyarakat. Yang ketiga, lambat dalam mengambil keputusan karena pemiliknya adalah pemerintah.
Sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang panjang. Nah, biasanya kalau pihak pemerintah mau mengambil keputusan, ya tunggu dulu lah. Sebenarnya bisa 1 hari diputuskan, tapi mungkin 3 atau mungkin sampai seminggu. Mereka terlalu mengikuti birokrasi yang panjang, padahal kemungkinan besar keputusan itu sangat dibutuhkan saat ini untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi karena itu milik pemerintah, ya mereka mengikuti tata cara mereka sendiri, yaitu birokrasi yang panjang. Itulah kelemahan dan kebaikan dari BUMN. Nah, selanjutnya kebaikan dan kelemahan BUMD milik daerah. Kebaikannya, pertama, berusaha menyediakan barang-barang untuk keperluan atau kebutuhan pemerintah daerah. Tentunya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kalau misalnya daerah X itu dibutuhkan penyediaan air minum karena posisi tempat itu dekat pinggir laut, maka ya itulah berarti yang mau disiapkan untuk daerah itu. Yang kedua, sumber pendapatan asli daerah. Kebaikannya adalah sumber pendapatan asli daerah. Artinya beberapa perusahaan yang ada di daerah itu merupakan sumber pendapatan daerah itu, atau disebut dengan PAD, pendapatan asli daerah. Yang ketiga, menyediakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran daerah tersebut. Jadi semakin banyak disiapkan pemerintah daerah lapangan kerja di daerah itu, berarti akan mengurangi pengangguran dalam daerah tersebut. Yang keempat, memberi keamanan kerja bagi para pegawainya. Tentunya harus diperhatikan keamanan para pegawainya yang bekerja di Pemda. Supaya apa? Ya kalau sudah aman bekerja, berarti hasilnya juga akan lebih maksimal. Itulah kebaikannya. Nah, berikutnya kelemahannya. Apa sih kelemahan dari BUMD itu? Memang ada kelemahan. Semuanya punya kebaikan dan kelemahan ya. Yang pertama, pengelolaannya menyangkut birokrasi sehingga kurang cepat mengambil keputusan. Ya, terlalu mengikuti jenjang yang sudah dibuat. Terkadang ada keputusan itu yang harus diambil secepat mungkin. Karena tergantung situasi atau keadaan yang sudah mepet. Tapi karena itu milik daerah yang memiliki pemerintah daerah, ya mereka tetap mengikuti birokrasi yang sangat panjang itu. Sehingga memungkinkan lambatnya pelayanan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sering kekurangan modal. Kenapa sering kekurangan modal? Ya maklumlah, milik daerah, milik pemerintah daerah, terkadang di sana-sini boleh saja penggunaannya ada yang kurang tepat atau kurang benar. Sehingga untuk perkembangan daerah tersebut yang membutuhkan modal yang cukup besar, boleh saja menjadi kekurangan. Yang ketiga, maju mundurnya BUMD tergantung kepada kepala daerah. Karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerahnya. Jadi kalau kepala daerahnya tegas dalam hal disiplin kerja para direksi yang diangkatnya, kemungkinan besar hasil kerjanya lebih efektif dan lebih efisien. Sehingga masyarakat daerah tersebut akan bisa lebih cepat menikmatinya. Oke, itulah tentang BUMN dan BUMD. Sekarang kita masuk pada BUMS milik swasta, badan usaha milik swasta. Milik swasta berarti milik masyarakat atau milik pribadi. Ini adalah merupakan salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia yang dimiliki dalam negeri. Kalau dimiliki dalam negeri namanya swasta nasional, dan luar negeri namanya swasta asing. Artinya yang modalnya berasal dari pihak swasta. Pribadi maksudnya. Jadi tadi BUMS itu terbagi dua. Yang dimiliki dalam negeri namanya Swanas, swasta nasional. Yang dimiliki di luar negeri namanya swasing. Yang dimiliki oleh luar negeri, bukan di luar negeri. Yang dimiliki oleh orang luar negeri tapi berada di dalam negeri namanya swasing. Swasta asing. Bisa diingat aku? BUMS itu terbagi dua. Swanas dimiliki di dalam negeri oleh orang dalam negeri. Swasing, swasta asing dimiliki oleh luar negeri di dalam negeri.
Yang pasti tetap modalnya berasal dari swasta atau masyarakat atau pribadi. Nah, apa tujuan BMS tadi? Untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Itulah perbedaan antara BMS dengan BUMN. BUMN tadi tujuannya melayani atau menyediakan kebutuhan masyarakat, publik, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau BMS itu tujuan nomor 2-nya itu menyediakan kebutuhan publik itu, tapi tujuan utamanya adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Apa sih perbedaan perusahaan swasta dengan BUMS itu? Badan usaha milik swasta itu adalah sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Namanya badan usaha. Berarti ada lembaganya. Ada lembaganya berarti ada segala macam peraturannya yang sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi itu artinya terstruktur. Atau merupakan kesatuan yuridis ekonomis. Yuridis hukum. Ekonomis berarti tetap berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Jadi badan usaha itu adalah merupakan kesatuan hukum dan kesatuan ekonomi yang tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas. Sedangkan perusahaan itu adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa perusahaan itu intinya adalah menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat. Minggu lalu sudah kita buat perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan dalam bentuk tabel. Jadi kalau perusahaan itu menyiapkan barang, kalau badan usaha itu adalah alat lembaganya. Jadi di dalam badan usaha itu ada perusahaan dalam mencapai tujuannya. Peranan yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia. Sampai sejauh mana BUMS ini memberikan sesuatu terhadap perekonomian kita. Yang pertama, membantu meningkatkan produksi nasional. Nah ini, intinya adalah menciptakan produksi nasional dengan kondisi cukup. Kalau berlebih, itulah yang harus kita ekspor untuk mendapatkan devisa tadi. Yang kedua, menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru. Menciptakan kesempatan kerja dan yang baru. Bagaimana ini terjadi pada masa pandemi ini? Jangankan menciptakan kesempatan kerja dan lapangan kerja yang baru, malahan banyak sekarang tenaga kerja kita yang di PHK karena beberapa kegiatan produksi di Indonesia sehubungan dengan COVID ini ditutup. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan. Dengan adanya kesempatan diberikan kepada swasta untuk membuka usaha, maka ini kemungkinan besar akan tercipta pemerataan pendapatan mulai dari golongan menengah ke bawah. Yang keempat, membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Dengan adanya usaha swasta, maka itu sudah menciptakan lapangan kerja, berarti PR pemerintah untuk menyiapkan lapangan kerja alias mengurangi pengangguran sudah terjawab karena dikelola oleh swasta. Menambah sumber devisa bagi negara. Sudah jelas. Kenapa? Karena dengan terbukanya lapangan kerja oleh swasta, juga ini akan memasukkan devisa kepada negara dalam membayar devisa masuk dan devisa keluar. Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak. Semakin terbuka kesempatan kerja, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar oleh swasta kepada negara. Satu, pajak perseroannya atau pajak perusahaannya. Yang kedua, oleh tenaga kerjanya dengan membayar pajak penghasilan. Yang terakhir, membantu pemerintah memakmurkan bangsa. Semakin banyak badan usaha milik swasta di negara kita ini, berarti pemerintah akan terbantu dalam kegiatan memakmurkan bangsa ini.
Nah, bentuk-bentuk dan jenis kegiatan baik usaha BUMS ada 5. Ada perseorangan atau PO, ada firma atau FA, ada komanditer atau CP, ada perseroan terbatas atau PT, dan ada yang disebut dengan koperasi. 5 ya, PO, FA, CP, PT, koperasi. Perseorangan, firma, komanditer, CP, PT, koperasi. Apa nanti bedanya ini satu persatu akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau PO ialah suatu badan usaha yang modal, tanggung jawabnya, rugi labanya dipegang oleh satu orang secara pribadi. Namanya perseorangan, berarti seluruhnya sendiri. Modal, kerjanya, tanggung jawab, untung rugi, itu semuanya ditanggung sendiri. Nah, ciri-ciri perusahaan perseorangan. 1, pengusahanya sekaligus pemiliknya. Jadi kalau mami pengusahanya, mami juga lah pemiliknya. Yang kedua, mudah mendirikannya. Mengapa? Karena tanpa harus bertanya kepada orang lain. Ya, kalau saya pengen mau mendirikan usaha saya sendiri, ya silakan, nggak perlu tanya orang lain. Karena zamannya juga perusahaan sendiri. 3, biayanya murah. Karena tidak perlu menggunakan laporan-laporan sehebat dari perusahaan yang lain, yang besar, seperti PT. Yang keempat, modal dari seseorang. Iya, namanya perseorangan juga ya, modal dari sendiri. Yang kelima, untung rugi dinikmati sendiri. Kalau untung ya oke lah dinikmati sendiri. Kalau rugi ya memang harus ditanggung sendiri. Makanya untuk memutuskan memulai usaha oleh perseorangan ini harus dipikirkan secara matang. Karena kalau rugi nanti yang menikmati ruginya dia sendiri. Nah, selanjutnya kebaikan dan keburukan perusahaan perseorangan. Ini tugas menanti di rumah anakku. Kamu cari kebaikan dan keburukan dari perusahaan perseorangan. Kamu cari, ini tugas di rumah. Sekarang yang kita lanjut yang kedua, firma atau FA. Firma ini sedikit lebih besar dari perseorangan. Didirikan lebih dari 2 orang dengan memakai nama bersama. Dengan memakai nama bersama. Misalnya, berkumpul keluarga Simamora, nama firmanya FA Simamora Jaya. Simamora Jaya itu merupakan nama bersama. Jadi bukan hanya namanya saja bersama, tetapi modalnya juga bersama, tanggung jawabnya bersama, untung ruginya juga dinikmati bersama. Karena itu kesalahan satu orang itu juga akan merupakan tanggung jawab bersama. Nah, sebelum terjadi kesalahan, kalau orang lain melihat, kalau anggota lain melihat itu, maka harus lebih dahulu ditegur sebelum ruginya lebih besar lagi. Jadi saling mengisi maksudnya, supaya jangan sempat mengalami kerugian. Itulah firma. Jadi kalau perseorangan didirikan oleh 1 orang, firma didirikan lebih dari 2 orang, nama bersama, modal bersama, tanggung jawab bersama, untung rugi bersama. Nah, kebaikan dan keburukan firma ini nanti kamu cari di rumah ya. Ini juga nanti merupakan tugasmu. Yang ketiga, lebih besar dari firma lagi. Didirikan lebih dari 2 orang, di mana beberapa sekutu atau anggotanya ada yang hanya menyerahkan modal, sekelompok menyerahkan modal, namanya sekutu pasif atau sekutu komanditer. Dan ada sekelompok lagi yang tugasnya menjalankan perusahaan selain memberi modal. Namanya sekutu aktif dan sekutu komplementer. Kira-kira bisa dimengerti nakku? Begini dia. Ada beberapa orang berkumpul menjadi satu. Mereka punya modal tapi tak punya kemampuan mengelola perusahaan. Inilah yang disebut dengan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Tugasnya hanya memberikan modal kepada komanditer tadi atau CP tadi. Ada lagi sekelompok orang tidak punya modal terlalu besar, tetapi mampu mengelola. Inilah ikut ambil bagian bergabung ke CP tadi. Selain dia memberi modal, dia juga mengelola. Jadi tanggung jawabnya 2. Dia memberi modal, dia juga mengelola perusahaan. Sementara sekutu komanditer tadi atau sekutu pasif, ingat pasif diam. Diam, dia hanya kasih modal aja. Diam, tidak mengelola. Sementara satu lagi tadi, selain memberi modal, juga dia mengurus, namanya sekutu aktif. Ingat aktif. Aktif berarti melakukan sesuatu. Selain dia memberi modal, dia juga melakukan sesuatu dalam CP tadi. Namanya sekutu komplementer. Ingat aja, komplementer berasal dari komplit. Komplit.
Komplit berarti lengkap. Lengkap apanya? Memberi modal, mengurus. Gampang diingat kan? Komanditer itu terdiri dari dua kelompok. Ada pemberi modal saja, ada pemberi modal juga mengurus. Pemberi modal saja sekutu pasif namanya. Yang ikut mengurus selain memberi modal namanya sekutu aktif. Ingat ya, supaya nanti jangan lupa tadi. Jadi, jika perusahaan tersebut, jika komanditer tadi bangkrut alias pailit karena pengelolaan sekutu aktif kurang baik, yang kena imbasnya paling banyak adalah sekutu pasif. Kenapa? Karena modal sekutu pasif itu lebih banyak dimasukkan ke CP tadi dibanding sekutu pasif, sekutu aktif. Untuk itu, sekutu pasif harus mencari rekan bisnis sekutu aktifnya yang sungguh profesional. Jadi supaya dicarikan orang yang bisa mengelola CP tadi yang sungguh-sungguh profesional. Supaya jangan terjadi kepailitan. Nah, kebaikan dan keburukannya kamu cari di rumah ya. Ini kita bahas minggu yang akan datang. Yang keempat, PT, perseroan terbatas. Didirikan lebih dari 2 orang atau beberapa orang, ber-BH, badan hukum maksudnya ya, ber-BH, modalnya terdiri atas saham-saham, di mana tanggung jawabnya setiap orang itu sebesar saham yang dimilikinya. Artinya, jika untung atau rugi yang dinikmati adalah sesuai sahamnya masing-masing. Contoh, kalau saham saya di PT itu 10, saham si X 20, jika mengalami untung saya menerima 10 kali lipat, sementara si X tadi menerima 20 kali lipat. Begitu juga kalau rugi nakku. Saya menanggung 10 kali lipat, si X tadi menanggung rugi 20 kali lipat. Enaknya di mana? Jika perusahaan tadi memperoleh untung, berarti keuntungannya akan saya tanggung 10 kali lipat. Nah, supaya tidak mengalami rugi, maka orang-orang yang dipilih untuk mengurus PT tadi haruslah yang sungguh-sungguh profesional. Jadi dicari orang yang benar-benar mampu mengelolanya. Oke, kebaikan dan keburukannya nanti kamu cari di rumah. Badan usaha milik swasta yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah merupakan sebuah badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Jadi orang-orang yang menjadi anggota koperasi itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan bersama. Contoh, koperasi hidup baru misalnya. Orang-orang yang mau menjadi anggota koperasi hidup baru itu adalah orang-orang yang punya kepentingan bersama. Apa kepentingannya? 1, kepentingan atas modal. Jadi misalnya orang-orang yang butuh modal silakan bergabung di koperasi tadi. Supaya apa? Supaya lebih mudah dibanding kalau misalnya mencari modal dari para rentenir. Jadi itulah pengertian koperasi secara pintas. Untuk selanjutnya akan dibahas lebih dalam lagi. Di sini ada kebaikan dan keburukan koperasi, ini juga kamu cari di rumah. Nah, demikian anakku pertemuan kita saat ini. Di sini ada tugasmu. Tuliskan kebaikan dan keburukan untuk sementara ini. Tuliskan kebaikan dan keburukan 3 saja. Perusahaan perseorangan, firma, dan komanditer. Sementara PT dan koperasi itu untuk selanjutnya. Oke, mengerti maksudnya ini kan? Tadi kan ada saya katakan di sana kebaikan dan keburukannya, tugasmu di rumah. Inilah dia. Perusahaan perseorangan, firma, dan komanditer. Oke, nakku, jika ada pertanyaan boleh kau lemparkan lewat WA Group atau boleh juga lewat Google Suite. Tapi alangkah baiknya kalau pertanyaanmu lewat grup supaya orang lain juga mendapatkannya. Oke, tetap semangat. Jaga prokes. Tetap di rumah. Catat materinya dan tugasnya. Dikirim ke Google Suite. Jangan ditunda-tunda.
Karena semakin kau tunda berarti bebanmu semakin berat. Dan kau kirim dalam bentuk PDF. Ingat, PDF. Jangan pura-pura nggak tahu pengumuman di grup. Jangan pura-pura nggak tahu pengumuman di Google Suite. Sudah jelas di situ dibuat apa perintahnya. Mungkin terkadang kau nggak baca itu. Kenapa kau sibuk dengan game? Tolong ya anakku, dibaca semua pesan guru itu yang ada di Google Suite ataupun di WA Group. Dibaca, disimak, dan dilakukan dalam bentuk PDF. Oke? Stay at home.